Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kebenaran Injil dapat mengubah hidup. Kekuatan dan kebenaran Injil Kristus dapat menghasilkan iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu marilah kita memberitakan Injil. Sekali lagi marilah kita memberitakan Injil. Supaya orang-orang yang mendengar dan percaya kepada Injil mempunyai iman, kasih, dan pengharapan dalam Kristus. Amin ya. Nah, kita akan belajar saudaraku dari kitab Kolose pasal 1 ayat 3-8. Saya ingin membagikan 3 kebenaran. Bahwa kebenaran Injil dapat mengubah hidup yang menghasilkan iman, kasih, dan pengharapan dalam Kristus. Kebenaran yang pertama, ucapan syukur Paulus yang berpusat pada Kristus ya saat dia memberitakan Injil. Dalam Kolose 1 ayat 3 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dalam surat Kolose ini Rasul Paulus membuka suratnya dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan Allah Bapa kita, kata Paulus, Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak mengenal sesungguhnya jemaat Kolose secara langsung atau secara pribadi. Karena jemaat di Kolose itu kalau kita baca saudaraku ya, dalam penyelidikan kita tentang kitab Kolose itu dibentuk atau dibangun oleh Epafras ya. Dia adalah bimbingan atau yang dibimbing oleh Rasul Paulus. Nah, tetapi Rasul Paulus tetap mendoakan jemaat di Kolose ini. Dan ini menunjukkan kasih Rasul Paulus dan perhatiannya terhadap tubuh Kristus secara menyeluruh atau secara global. Doa dan ucapan syukur bagi orang lain saudaraku dan pelayanan dalam Kristus adalah teladan yang selalu dilakukan saudaraku dalam pelayanan Rasul Paulus ya. Kita mau juga sungguh-sungguh belajar dan meneladani Rasul Paulus ya untuk lebih rajin lagi mendoakan saudara-saudara seiman yang mungkin tidak kita kenal secara langsung seperti jemaat Kolose yang dibangun oleh Epafras saudaraku. Doa dan ucapan syukur Allah bagi orang lain atau bagi saudara seiman sesungguhnya itu adalah tanda kedewasaan rohani seseorang. Itulah kebenaran pertama yang saya bagikan. Yang kedua, kebenaran Injil Kristus itu dapat mengubah hidup. Buah dari Injil Kristus sebagai kebenaran yang kedua. Buah dari Injil Kristus ialah iman, kasih, dan pengharapan karena kasih karunia Allah. Dalam Kolose 1 ayat 4-6 firman Tuhan berkata, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah disampaikan kepadamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saat kita percaya kepada kebenaran Injil Kristus, ini mengubah hidup kita sehingga kita mempunyai apa? Iman dalam Kristus. Kita juga mempunyai kasih, saudara. Kita bisa mengasihi sama kita dan pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan masuk ke dalam sorga kekekalan. Jadi saudaraku, kita pun karena Injil Kristus akan berbuah dan bertumbuh dalam kasih. Dalam kasih karunia Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita juga rindu supaya mereka pun
diselamatkan, mereka yang belum percaya diselamatkan dan memperoleh pastinya kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan buah dari Injil yang akan diterima oleh mereka itu nanti akan menghasilkan iman kepada Kristus, kemudian kasih kepada sesama, dan juga orang-orang yang percaya kepada Injil Kristus akan mempunyai pengharapan masuk ke dalam sorga. Serta pastinya orang-orang yang dimenangkan ini juga nanti rindu untuk menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa yang lain ya dalam kasih karunia Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi penting sekali saudaraku kita memberitakan Injil supaya orang punya iman, punya kasih dan pengharapan untuk masuk ke dalam sorga. Kebenaran yang ketiga dari Kolose 1 ayat 7 sampai 8, teladan pelayanan Injil dari Epafras yang setia. Kolose 1 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, kata firman Tuhan. Saudaraku, jadi Epafras adalah teladan pelayan Injil yang setia. Kemungkinan dialah ya yang mendirikan jemaat di Kolose, yang memenangkan orang-orang Kolose, Epafras. Nah, Rasul Paulus menyebut Epafras itu sebagai teman sepelayanan dan sebagai pelayan Kristus yang setia. Epafras, saudaraku, tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga menyampaikan kasih jemaat Kolose kepada Rasul Paulus. Mendidik jemaat Kolose untuk belajar mengasihi hamba-hamba Tuhan. Epafras selalu menjaga hubungan rohaninya dengan Rasul Paulus, ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pembimbing dia. Dan juga Epafras menjaga hubungannya yang baik dengan jemaat. Saudaraku, inilah teladan bagi kita. Saat kita memberitakan Injil Kristus dan saat kita membangun pelayanan, kita harus menjaga hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para pembimbing kita, senior-senior kita, dan menjaga hubungan kasih dengan jemaat. Haleluya. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran yang saya bagikan dari Kolose 1 ayat 3 sampai 8, bahwa kebenaran Injil itu dapat mengubah hidup yang menghasilkan iman, kasih, dan pengharapan dalam Kristus, ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, ucapan syukur Paulus yang berpusat kepada Kristus atas jemaat di Kolose, ya, yang dibimbing dan dimenangkan oleh Epafras, mereka yang sudah menerima Injil keselamatan dari Kristus. Sebagai kebenaran yang kedua, buah dari Injil Kristus itu menghasilkan apa? Iman, kasih, pengharapan, saudaraku, untuk masuk sorga karena kasih karunia Allah. Dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari dari Kolose pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8 ini adalah teladan pelayanan Epafras yang setia, dan dia menjaga hubungan yang baik dengan hamba Tuhan Rasul Paulus, dengan seniornya, pembimbingnya, dan juga dengan jemaat yang dia layani. Amin, ya. Kolose 1 ayat 3 sampai 5 saya bacakan lagi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari Kolose 1 ayat 3 sampai 8 yang boleh kami pelajari pada saat ini. Bahwa bila seseorang percaya kepada Injil Kristus, keselamatan di dalam Kristus, maka akan tumbuh iman di dalam hidupnya, kasih kepada sesama, dan pengharapan akan masuk ke dalam sorga karena kasih karunia, pengorbanan, keselamatan dari Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami semua, pakai kami untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil Kristus kepada banyak orang, supaya banyak orang diselamatkan. Inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.